Ada beberapa bacaan tentang tasyahud itu. Yang pertama adalah waqtaru ahlul Kufa, Abu Hanifah wa ghairuhu wa Ahmad, tasyahud Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Abu Hanifah itu memilih, dan para ahlu Kufa itu memilih tasyahudnya yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu tasyahudnya at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ini tahiyat, bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dan ini yang paling kuat ya, karena ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih, tapi sebelum itu kami ingin menyampaikan tentang tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram. Tahun baru Hijriah itu dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari itu mendapat surat dari Khalifah Umar, itu tidak ada tahunnya, sehingga surat-surat yang masuk itu dari Khalifah Umar itu tidak ketahuan ini tahun berapa, terus apakah tahun ini atau tahun kemarin. Nah, karena kebingungan menentukan tahun itu tahun keberapa, tahun apa, atau tahun keberapa, maka sahabat lalu bersepakat, yaitu berkumpul untuk menentukan tahun Islam itu tahun apa, sehingga disepakati bahwa tahun itu disepakati sebagai tahun Hijriyah, yaitu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Itulah awal mula dikenal tahun Hijriyah, Sedangkan saat itu juga dalam kesepakatan para sahabat dimulainya awal tahun Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram itu, bulan Muharram. Ya, artinya tahun Hijriah itu baru dicetuskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu belum ditentukan tahun Hijriah. Tetapi penghitungannya itu lalu dimulai dinamakan sebagai tahun Hijriah, yaitu saat hijrahnya Rasulullah. Dan itulah yang lalu menjadi tema pembahasan bagi ulama atau para mubaligh menyampaikan tentang tahun Hijriah itu, sehingga hijrahnya Rasul itulah yang menjadi bahasannya. Nah, terkait dengan Muharram ini banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihannya, yaitu bahwa pada
bulan Muharram ini, dalam salah satu hadis dikatakan afdalus siyam ba'da ramadhana syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Jadi paling utamanya puasa sesudah, selain puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Dalam hadis lain dikatakan hadza yaumu asyura wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Ini adalah hari Asyura. Hari Asyura itu 10 Muharram. Allah tidak mewajibkan kepada kamu untuk berpuasa, tetapi kata Rasulullah, saya berpuasa. Barang siapa menginginkannya berpuasa, yang tidak juga tidak apa-apa. Artinya ini menunjukkan bahwa puasa itu sunnah saja. Jadi puasa Muharram itu sunnah saja. Jadi intinya bahwa disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Tidak ditentukan apakah mulai dari 1 sampai selesai, artinya misalnya sampai 30 atau 29, tidak ada ketentuan itu. Terus sudah tidak ada ketentuan-ketentuan tentang doa, tentang menghidupkan malam Asyura juga tidak ditentukan. Tentang doa-doanya itu juga tidak ditentukan. Artinya fala yusra'u fi sahril Muharram wala fi Asyura syai'un illa siyam. Jadi pada bulan Muharram itu tidak ada yang, artinya yang secara khusus disyariatkan kecuali hanya puasa. Jadi tidak ada ketentuan misalnya tentang pelaksanaan umroh di awal Muharram, atau zikir khusus atau doa khusus. Itu tidak ada tidak ada terkait dengan itu dari Rasulullah. Wala'an ashabihi, dan juga tidak ada dari sahabat Rasulullah. Wala'an anit tabi'in, tidak ada juga dari para tabi'in. Jadi amalan-amalan itu tidak secara khusus ada dari Rasulullah. Perkara seseorang lalu membuat doa lalu dibacakan di akhir tahun Hijriah dan di awal tahun Hijriah, maka itu ya sah-sah saja. Tetapi tentu itu bukan dari secara khusus dari Rasulullah. Tetapi yang memang secara khusus sedang disyariatkan itu adalah puasa itu. Jadi kalau ada ketentuan-ketentuan lain dari itu, berarti itu memang doa yang memang dia buat lalu dibacakan di awal tahun atau di akhir tahun. Tetapi tentu itu sah-sah saja. Nah, banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaan itu. Faqad dzakara ulama fi hikmati istihbabi siyami tasu'a ma'a siyami Asyura. Jadi ada puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu puasa 10 tanggal 10 Muharram. Ada juga Tasu'a sebelum itu, yaitu 9 Muharram. Nah, kenapa ada itu? Kenapa ada Tasu'a itu? Nah, Asyura itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi ketika qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara'al Yahuda tasumu yauma Asyura. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah itu,
maka melihat orang Yahudi itu berpuasa pada 10 Muharram. Lalu Rasulullah tanya bahwa kenapa kok berpuasa, karena pada hari itu Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Dan juga Musa berpuasa, jadi Nabi Musa berpuasa, maka tentu Rasulullah merasa bahwa dia lebih berhak untuk berpuasa saat itu, sehingga puasa Asyurah itu Rasulullah melakukan puasa Asyurah tanggal 10 Muharram. Nah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi, maka lalu Rasulullah juga mensunnahkan untuk puasa Tasu'a, jadi 9 Muharram. Dan juga yang kedua, annal murada wasala yauma Asyurah bisaumin, jadi bersambung dengan Tasu'a itu bersambung dengan Asyura. Dan yang ketiga itu biar ada ihtiyat, bisa saja orang itu 10 ternyata 9, dalam hitung-hitungan kemungkinan bisa begitu, sehingga lalu 9 itu bisa mungkin jadi 10, karena kan menentukan satu Muharram itu bisa juga kan berbeda, sehingga Tasu'a itu menjadi ikhtiyat, kehati-hatian yang memungkinkan 9 itu bisa jadi 10 atau 10 bisa menjadi 11, maka ada Tasu'a. Nah, intinya bahwa puasa Asyurah itu disunatkan, dan memperbanyak puasa di bulan Muharram itu juga disunnahkan. Sehingga pada bulan Muharram ini dipersilakan untuk berpuasa sebanyak-banyaknya, meskipun ada ulama yang lalu tidak menganggap bagus kalau dalam satu bulan itu dipakai berpuasa 1 bulan penuh. Itu misalnya bulan Muharram itu puasa semua 1 bulan penuh gitu, karena itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, dan itu berbeda dengan Ramadan. Kalau Ramadan 1 bulan penuh, kalau Muharram kan diharapkan tidak seperti itu. Meskipun ada ulama yang lalu ada orang-orang yang mengerjakan puasa Muharram itu 1 bulan penuh. Nah, itu terkait dengan bulan Muharram. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin disampaikan? Kalau enggak, saya lanjutkan ke fikih tentang sholat ya, tentang sholat yang kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tasyahud ya, tentang tasyahud. Nah, tasyahud itu kemarin ada yang merupakan wajib, bacaan tasyahud itu wajib, artinya termasuk rukun, ada yang tidak. Artinya kalau yang kemarin itu orang duduk saja lalu tidak membaca tasyahud, itu sudah dianggap cukup. Jadi duduk terakhir, lalu ketika habis dari sujud duduk tasyahud, tidak membaca apa-apa, lalu salam, itu sah. Tetapi yang mazhab Syafi'i tentu mengatakan bahwa tasyahud akhir itu wajib. Jadi kalau tidak tasyahud akhir, tidak membaca tasyahud akhir, maka itu tentu tidak sah. Nah, bacaan tasyahud itu ada beberapa bacaan tentang tasyahud itu. Yang pertama adalah wakhtaru ahlul Kufah, Abu Hanifah wa ghairuhu wa Ahmad,
tasyahhud Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Abu Hanifah itu memilih, dan para ahli Kufah itu memilih tasyahudnya yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu tasyahudnya at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ini tahiyat, bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dan ini yang paling kuat ya, karena ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah itu bacaan tasyahud dalam riwayat Imam Muslim ya, Imam Muslim. Dan ini yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, dan ini termasuk tasyahud menurut riwayat Ibnu Abbas. Yang ketiga ada tasyahud yang bacaannya adalah at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menurut riwayat Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab, dan ini yang dipakai oleh mazhab Maliki. Nah itu bacaan-bacaan tasyahud itu. Dan menurut Imam Nawawi pakai yang mana saja boleh, pakai yang mana saja boleh. Jadi jawaz untuk menggunakan yang mana saja. Jadi boleh yang versi pertama tadi, yang riwayat Imam Bukhari Muslim, versi yang kedua itu riwayat Imam Muslim, versi yang ketiga itu riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, Nah, kenapa terjadi perbedaan? Karena masing-masing ulama itu memegang sesuai dengan hasil yang diperoleh hadis yang diperoleh, sehingga lalu mentarjih, menguatkan salah satu hadis itu. Dari 3 hadis itu condongnya kemana? Artinya kalau lalu Abu Hanifah condongnya kepada yang riwayat Bukhari Muslim, kalau Imam Syafi'i lalu condongnya kepada riwayat Muslim, tetapi kalau Imam Malik adalah yang diriwayatkan dalam kitab Muwatta. Nah itulah yang lalu menjadi perbedaan di kalangan ulama. Itu terkait dengan tasyahud. Jadi kalau bacaannya kita belum berbicara, nanti kan saat tasyahud itu kapan telunjuk itu diangkat ya. Nah itu kita tidak membahas itu dulu, karena memang nanti ada bahasan khusus tentang itu. Jadi apakah juga harus digerak-gerakkan, apakah cukup hanya diangkat saja telunjuknya, tidak usah digerak-gerakkan, dan kapan mulai diangkat? Apakah diangkatnya telunjuk itu mulai dari awal, atau ketika syahadat la ilaha illallah, atau ketika menyebut lafaz Allah misalnya? Nah, itu ulama berbeda tentang itu. Tapi kita berbicara hari ini adalah tentang bacaan tasyahud.
Yang tadi sudah disampaikan bahwa menurut mazhab Syafi'i ini wajib dibaca. Ini batasnya tasyahud ya, batasnya tasyahud di situ. Sedangkan salawat itu, nah salawat itu ulama pertama menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad as-salatu ala nabi fit tasyahud wa qala innaha fardun, jadi wajib membaca salawat itu pada akhir tasyahud. Ketika sudah membaca tasyahud, membaca salawat itu wajib. Jadi tidak sah salat tanpa membaca salawat itu. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi wahai orang yang beriman, itu bersalawatlah kepada dan bersalamlah kepada Rasulullah. Ini dijadikan dasar bahwa salawat itu wajib. Tetapi menurut Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah wa Malik innaha mustahabbatun wa laysat biwajibatin. Jadi salawat itu tidak wajib dibaca, tetapi sunnah untuk dibaca. Sunnah untuk dibaca. Artinya seandainya lalu membaca tasyahud, lalu habis tasyahud tidak dilanjutkan dengan salawat misalnya, maka itu sudah cukup, tidak apa-apa. Artinya kalau Abu Hanifah kan jangankan tidak membaca salawat, tidak membaca tasyahud juga tidak apa-apa. Jadi seumpama sujud terakhir, bangun sujud, duduk sebentar, lalu assalamualaikum, assalamualaikum, sudah cukup, tidak membaca tasyahud ya. Apalagi salawat, tambah tidak wajib membaca salawat, itu menurut Abu Hanifah dan Imam Malik gitu. Hanya sunnah saja untuk membaca itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya harus membaca. Kalau tidak membaca ya batal salatnya itu. Nah ini kenapa lalu berbeda? Karena memang pertama ayat itu tadi, ayat itu ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi disuruh bersalawat, wahai orang yang beriman bersalawatlah atas Rasulullah. Nah itu menurut mazhab Syafi'i itu diwajibkan di dalam sholat, wajib di dalam sholat. Tetapi menurut mazhab Abu Hanifah, salawat itu wajib dibaca, tetapi tidak harus di dalam sholat, bisa saja di luar sholat itu. Karena memang tidak ada ketentuan di dalam sholat, tidak ada ketentuan harus di dalam sholat. Nah, mazhab Syafi'i lalu mengatakan bahwa ya dalilnya juga karena inna nabiyya kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad allimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika qalu qulu Allahumma salli ala Muhammad al-hadis. Jadi ketika ada sahabat bertanya ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau, bagaimana kami bersalawat kepada engkau, lalu Rasulullah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih. Nah itu diajari untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, dan itu lalu dimasukkan di dalam salat itu. Begitu juga selanjutnya. Dan bagi yang mengatakan bahwa tidak wajib salawat tidak wajib salawat, itu karena di dalam hadis tentang tasyahud tadi tidak ada tambahan tentang salawat, cukup berhenti di tasyahud. Ada hadis
riwayat Ibnu Mas'ud tentang tasyahud. Wa fi akhirih, dan di dalam akhir tasyahud itu ada kalimat fa idza fa'alta hada faqad tammat salatuka. Apabila engkau membaca tasyahud ini yang tidak ada salawatnya itu, maka sudah selesai, sudah sempurna salatnya. Artinya salawat itu tidak masuk dalam tasyahud, tidak masuk dalam tasyahud. Nah, itu yang lalu kenapa mereka berbeda? Kenapa mereka berbeda? Karena memang cara pandangnya terhadap hadis, terhadap ayat itu berbeda. Meskipun ayatnya satu, tetapi cara pandangnya mereka berbeda. Nah, itulah yang melahirkan perbedaan pendapat yang mengatakan menurut Abu Hanifah tidak wajib membaca salawat. Tetapi menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu wajib membaca salawat, tidak sah tanpa salawat. Nah, itu tasyahud akhir. Tetapi bagaimana dengan tasyahud awal? Tasyahud awal itu pertama ulama mengatakan ikhtalafal ulama fi hadza fi dzalika ala qaulain. Jadi tentang bacaan salawat pada tasyahud awal. Faqila la tusra'u. Pertama, pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan membaca salawat pada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu tidak disyariatkan. Ini pendapatnya wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa Ishaq Syafi'i fil qadim. Jadi menurut mazhab Syafi'i di dalam qaul qadim itu tidak perlu membaca salawat pada tasyahud awal. Begitu juga menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Ahmad itu mengatakan itu tidak disyariatkan untuk membaca salawat pada tasyahud awal. Artinya cukup berhenti pada tasyahud itu, berhenti pada syahadat itu. Pada syahadat itu berhenti di situ, tidak dilanjutkan dengan salawat pada tasyahud awal. Pendapat yang kedua, waqila yusra'u wa bihi qala asy-Syafi'i fil jadid. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i di dalam qaul jadidnya menurut Imam Syafi'i di dalam qaul jadid, yaitu qaul ketika Imam Syafi'i di Mesir. Kalau qaul jadid ketika Imam Syafi'i di Irak. Nah, ketika di Mesir Imam Syafi'i menyampaikan bahwa yusra'u disyariatkan membaca salawat pada tasyahud awal. Nah, tasyahud awal membaca salawat. Nah, tetapi pada kaul qadimnya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i di Irak itu mengatakan tidak disyariatkan, artinya tidak perlu membaca salawat pada tasyahud awal itu. Nah, dan tasyahud awal sendiri itu kan sunnah ya, sunnah tidak wajib, tidak wajib. Nah, ini yang lalu termasuk yang berpendapat bahwa tidak disyariatkan itu adalah Imam Atha, Imam Tawus dari kalangan tabi'in. Ini juga berpendapat seperti itu, yang tidak wajib itu. Tetapi kalau tidak disyariatkan maksudnya ada tidak perlu, tetapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan ya harus, bukan harus ya, disunnahkan tetap membaca ya. Karena tasyahud awal itu tidak wajib, tasyahud awal tidak wajib, tetapi boleh lalu membaca salawat pada tasyahud awal. Dan ini waqtarahu Albani, dan ini termasuk juga pendapatnya Syekh Albani ya. Pendapatnya Syekh Albani juga mengatakan disyariatkan juga membaca salawat pada tasyahud awal itu. Barangkali ini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya,
Yang jelas dari Nabi itu tidak ada kalimat Sayyidina, tidak ada kalimat Sayyidina. Dimanapun cari di semua kitab hadis tidak mencantumkan kalimat Sayyidina. Nah, ada sebagian ulama lalu yang memunculkan kalimat Sayyidina, kayak gitu. Nah, tetapi yang tentu yang lebih baik itu pertama yang memang diajarkan Rasulullah karena berhubungan dengan salat. Berhubungan dengan salat. Artinya salat itu paket langsung dari Rasulullah yang tentu kita tidak diperkenankan untuk melakukan kreasi di situ. Tetapi ada sebagian ulama yang lalu merasa sungkan kalau tidak menyebut Sayyidina itu. Tidak menyebut Sayyidina. Sehingga lalu mencantumkan kalimat Sayyidina. Apakah lalu batal kalau membaca Sayyidina? Nah, nampaknya sampai hari ini tidak ada ulama yang menyampaikan kalau membaca Sayyidina itu sampai batal. Tidak ada ulama yang sampai hari ini menyampaikan kalau membaca Sayyidina itu sampai membatalkan. Tetapi tentu itu tidak diajarkan Rasulullah kepada para sahabat untuk membaca Sayyidina ketika syahadat itu, sehingga lebih baik tidak menggunakan itu. Jadi dari mazhab Maliki misalnya itu sekalipun mungkin ada yang menggunakan, tetapi ketika di dalam salat tidak menggunakan. Nah, ketika di dalam salat tidak, misalnya di luar salat, misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, misalnya dalam sambutan-sambutan atau pidato-pidato misalnya begitu. Tetapi ketika di salat itu tidak dipakai, karena memang kalau di salat karena itu paket dari Rasulullah, itu maka dihindari penambahan-penambahan yang memang tidak ditambahkan oleh Rasulullah. Sehingga lebih baik untuk tidak menggunakan itu di dalam salat. Nah, kalau di luar salat misalnya silahkan, luar salat silahkan. Artinya kalau ingin sesuai dengan apa yang ditirukan, disampaikan oleh lisan Rasulullah, ya ucapkan seperti itu. Kalau enggak, misalnya mau nambah, ya silahkan ditambah gitu. Di luar salat. Tapi kalau di dalam salat enggak. Ya begitu. Ada yang lain? Saya kira cukup. Mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.